Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Tovan Yamin, analis dari Sukarinvest Asset Management. Ya, Mas Tovan, tadi sudah disampaikan informasi dari sektor pertambangan khususnya batu bara ini yang kemarin sudah mulai banyak dikoleksi. Kalau kita lihat secara tren teknikal sih memang dalam 1 bulan terakhir kan sedang mengalami tekanan jual yang cukup dalam. Anda melihat ini lebih kepada technical rebound saja atau tadi berdasarkan informasi yang sudah disampaikan ada data-data secara fundamental nih yang bisa mendukung karena harga komoditasnya pun sedang membaik, kemudian adanya peningkatan permintaan di pasar tujuan ekspor Indonesia? Sebenarnya kita lebih lihat dari sisi fundamentalnya udah sangat mendukung. Jadi posisi Indonesia ini saat ini diuntungkan ya dengan adanya ketegangan antara China dan Australia. Jadi Australia sebagai salah satu pemasok besar ya terhadap kebutuhan batu bara China, mereka lagi ada konflik karena Australia ingin menuntut investigasi asal mula COVID ya dari kebocoran di Wuhan katanya gitu. Betul. Akhirnya China lumayan tersinggung, bete, akhirnya mereka stop untuk impor batu bara dari Australia. Jadi tentunya mereka mau nggak mau akan ekspor dari impor dari Indonesia. Indonesia diuntungkan dari situ. Itulah apalagi China dibandingkan negara lain, kasus COVID-nya udah cenderung terkendali, ekonominya sudah mulai pulih, aktivitas produksinya harus jalan terus kencang ya. Mereka butuh kebutuhan energi yang cepat gitu dalam waktu dekat. Nah, batu bara mereka butuh sangat banyak. Itulah kenapa Indonesia punya kapasitas yang cukup baik. Dengan kondisi saat ini Indonesia juga bisa dibilang surplus listrik ya, karena ibaratnya ekonomi kita kan belum pulih 100%. Belum pulih selevel pre-pandemi ya, sebelum pandemi. Jadi kita butuh, kita masih banyak suplai batu bara yang bisa kita jual untuk ke China. Salah satunya kita sektor batu bara Indonesia akan diuntungkan dari. Baik, itu dia, di salah satunya akan diuntungkan. Kita akan coba cermati seperti Aneka Tambang TBK yang kemarin juga mengalami kenaikan double digit ini, Mas Tovan. Bahkan sampai dengan 10,71% di level 2.480 dengan PE ratio sekitar 23,64 kali. Bagaimana ini? Apakah menurut Anda ini sudah cukup kemahalankah dari kenaikan yang terjadi? Karena ini bisa dikatakan hampir menyentuh pada saat pertengahan Juni lah harga-harga saat ini untuk pergerakan Antam. Untuk Antam kita lihat memang saat ini harga di 2.200 lumayan cukup ya. Apalagi kalau kita lihat harga nikel akan cukup stabil di 17.000 sampai 18.000. Dan kemudian juga kita lihat dibandingkan kompetitornya ya, seperti Inco, Antam ini cost-nya juga lebih murah. Kemudian juga dia punya bagian ya terhadap nanti Indonesian Battery Company ya. Kita lihat juga kebutuhan untuk nikel ini akan tinggi, terutama juga dari China, karena 5 tahun ke depan diprediksi pertumbuhan mobil listrik ini akan stabil di 20% setiap tahunnya. Gitu. Jadi mereka akan butuh nikel yang cukup tinggi selama tidak ada teknologi baru ya dalam baterai ya, karena untuk teknologi baterai yang sekarang ini butuh komponen nikel yang cukup besar. Ya, jadi Antam ini kemungkinan dalam 5 tahun ke depan akan cukup aman ya stok nikel, demand untuk nikel. Tapi itu balik lagi ya, kita lihat semoga harga nikel bisa cukup stabil di 17-18 ribu. Dan dibandingkan Inco kita lebih prefer Antam sebenarnya karena tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan harga nikel ya dibandingkan dengan Inco, karena Inco cost-nya tentunya lebih tinggi. Baik, gitu. Lebih terdorong lebih kada harga nikelnya ya Mas ya? Ya, harga nikel kalau Antam ya. Emas mereka punya porsi tapi nggak sebanyak nikel sebenarnya. Yes, itu dia. Berarti bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki posisi dengan kenaikan 10,71% pada closing market kemarin, hari ini masih ada peluang untuk naik terus atau sudah cukup mahal nih sehingga nanti ada koreksi? Untuk Antam sebenarnya asetnya cukup terbatas ya. Kita melihat 2.200 sekarang memang murah, tapi 2.600 mungkin memang sudah bisa taking profit sebagian. Baik. Berarti range-nya antara 2.200 sampai dengan 2.600 ya? Iya. Untuk pergerakan dari Antam. Itu dia pilihan investasi. Kami kembali serahkan juga kepada pemirsa kalau yang sudah punya posisi. Tadi perhatikan penguatannya bisa sampai ke 2.600. Kemudian itu harus hati-hati. Ada peluang untuk terkena aksi profit taking. Berikutnya ada ITMG juga. Tadi yang sudah kita sampaikan. Closing market kemarin juga double digit. 10,54% di level 15.400-an. PE ratio-nya sekitar 7,13 kali. Bagaimana dengan ITMG? Ya, ITMG juga tentunya akan diuntungkan ya dari batu bara sebagainya dan emas juga. Kalau kita lihat memang sekarang fundamental itu belum terreflect ya dari overall semua emiten batu bara, produsen batu bara. Belum terreflect langsung ke laporan keuangan ya. Jadi memang sekarang ini adalah waktu yang menarik ya untuk koleksi beberapa produsen batu bara dan juga produsen komoditi lainnya.
Kemungkinan kita akan baru nikmatin ketika laporan kinerja keuangan keluar ya di bulan akhir Juli atau September ini. Oke, ada peluang breakout kah untuk pergerakan dari ITMG? Ya, untuk waktu dekat ini sepertinya belum ya kalau untuk ITMG kalau kita lihat dalam waktu dekat ini. Oke, berarti kalau sudah punya posisi sebaiknya dilepas saja atau masih bisa di hold? Bisa di hold dulu. Oke, di hold peluang sampai ke berapa kira-kira nih Mas? Kenapa? Peluangnya sampai ke berapa potensial upside dari ITMG? Ya, range-nya lebih dikit ya kalau ITMG. Kemungkinan 16 sampai 17 bisa profit take. Kemudian mungkin saya lebih prefer cari emiten yang punya cost lebih murah ya. Dan juga ya